Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-wahidil ahad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Hadrata muhtaramat, summa ila hadratil kiram, jami'ah asatiza, ayuhal muhtaram, ibu-ibu anu dirahmati ku Allah, dina sonten aina urang mengupas bab ziarah atau haul ya, ke makam ulama atau ke makam waliullah. Jadi ibu-ibu sekalian, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, disampaikan an Abu Darda ya, qala Nabi SAW, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi. Jadi tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya bidokhril goibi, secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi akhirnya secara goib maknanya tuh. Jadi nggak di depan orangnya. Ila qalal malaku walaka bimislin. Maka malaikat itu ditugaskan untuk datang kepada orang yang berdoa itu dan mengatakan walaka bimislin, dan untuk kamu juga sama. Jadi doanya itu dikembalikan ke kita gitu ya. Jadi selain untuk orang yang kita doakan, termasuk juga diri kita yang mendoakan gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, Said Azabi dari hadis ini mengkiaskan doa untuk ahli kubur dengan doa secara gaib. Jadi kan struktur hukum itu mulai dari Quran, hadis, ijma, kias. Nah, jadi dari hadis ini dikiaskan ke Said Azabi ya, bahwa mendoakan orang lain yang secara gaib itu sama maknanya atau kaidahnya dengan mendoakan ahli kubur gitu ya. Hal yuqadimu adua uli nafsihi. Nah, hanya ketika ziarah itu apakah sebaiknya berdoa untuk diri sendiri dulu ya, sumalal almaitu, kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal tuh, au bil aksi, atau sebaliknya gitu ya. Jadi ketika kita ziarah tuh baiknya berdoa untuk diri sendiri dulu atau untuk ahli kubur atau sebaliknya gitu. Nah, kemudian ditegaskan oleh beliau ad-dokhiru asani. Nah, nampaknya yang kedua itulah yang benar gitu. Izid doa lil maiti mustajabun. Karena doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu akan diijabah ku Allah gitu ya. Jadi ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu insya Allah diijabah ku Allah gitu ya. La muhalata qiyasan ala du'ail ghaibi. Nah, tentu saja dengan dasar hukum kias, doa untuk orang yang tidak hadir gitu. Jadi karena dikiaskan, maknanya kias ini, maka mendoakan orang yang sudah meninggal itu sama, Bu, gitu ya. Diijabah gitu. Di sini menggunakan kata muhalata. Muhalata itu bentuk isim atau kata benda, maknanya mustahil ya. Muhalata itu maknanya mustahil. La muhalata, la-nya itu harfu la nafiyatu li jinsi gitu. Artinya yang menafikan seluruh kata benda gitu. Jadi kata benda yang di depannya. Seperti contohnya apa? La itu kan lam alif hurufnya ya. Seperti la dalam kitab kalimat berzikir la haula
wala quwata illa billah gitu. Nah, la haula wala quwata illa billah, la-nya ini juga nafiatul lil jinsi ya. Artinya memaknakan bahwa kalimat-kalimat yang di depan huruf lam alif ini semuanya dinafikan berdiri sendiri gitu ya. Maka ada illa billah. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali kalau bersama Allah. Nah, jadi makna la muhalata di dalam kalimat ini memberikan penegasan bahwa hukumnya tidak bisa tidak. Jadi hukumnya itu mesti diijabah doanya gitu. Untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena dikiaskan dengan mendoakan orang yang goib, secara goib gitu ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, maka dalam kalimat selanjutnya Said Muhammad bin Al-Husaini Az-Zabidi qala summa yakunu adu'a'u li nafsihi. Kemudian jika seseorang itu berdoa untuk dirinya sendiri setelah mendoakan ahli kubur, fahuwa akhra ayustajaba. Nah, jadi kemungkinan besarnya doanya ini akan diijabah Allah. Peluangnya besar diijabah Allah, ya. Nazron likaramillahi ta'ala, karena kemurahan hati Allah. Jadi ketika kita mendoakan orang secara gaib, kemudian atau mendoakan orang yang di ahli kubur, ya, itu manfaatnya menggugah Allah, ya. Menggugah Allah itu wasi'ati fadlihi, menggugah Allah yang rahmatnya sangat luas dan karunia-Nya sangat luas gitu. Sehingga dan kita mendoakan orang lain ya yang tidak diketahui dan mendoakan ahli kubur itu, Allah akan melimpahkan karunia dan rahmatnya untuk kita. Di antaranya ijabah doa kita gitu ya. Ini ini dalilnya kuat Bu ya. Dalilnya kuat karena Said Muhammad bin Al-Husaini Az-Zabidi ini ya, ini kitabnya dipakai oleh ulama-ulama kita ya. Itafus Sadatil Mitakin bin Syahril Ihya Ulumuddin gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW ya mengulangi kembali bahwa man da'a li akhihi bidhahiril ghaibi, siapa yang mendoakan saudara-saudaranya secara gaib, qalal malaku muwakkalu bihi amina wala bimislin gitu. Kemudian malaikat itu diperintahkan ke Allah untuk mengaminkan semua yang doa-doa kita gitu ya. Nah, kemudian maka ibu-ibu doanya itu kalimatnya harus pakai lil mutakalim ma'al ghair ya. Maksudnya apa? Jamak. Jadi kalimat lil mutakalim ini orang yang menyampaikan ma'al ghair gitu, yang jamak, orang pertama yang jamak. Dengan lafaznya apa? Allahumma inna nas'aluka gitu ya. Jadi kita berdoanya itu jangan Allahumma inni as'aluka gitu. Kalau umma ini as'aluka itu mutakalim wahdah. Jadi hanya untuk mendoakan diri sendiri, egois gitu. Jangan ya. Jadi kecuali kalau tahajud sendiri khusus untuk kepentingan kita boleh. Tapi kalau untuk yang sifatnya kepentingannya jamak ya, maka gunakan kalimat Allahumma inna nas'aluka gitu ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, itu tadi alasan pertama. Alasan pertama, manfaat kita ziarah atau haul. Ya. Yaitu dikiaskan dengan doa kepada orang yang goib. Bentuknya goib. Ya. Nah, kemudian alasan kedua, manfaat dari ziarah ke makam ulama dan haul, nyaeta Allah Ta'ala berfirman, ya, surat An-Nisa ayat 69, wa mayuti ilaha wa rasula, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyina
maka mereka akan dikumpulkan ya dengan orang-orang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah dan dikumpulkan dengan para nabi. Tuh, orang-orang yang taat ya kepada Allah dan Rasulnya. Wasidikina, kemudian dikumpulkan ke orang-orang yang sidik. Wasyuhada, dikumpulkan dengan para syuhada. Wasolihina, nah kemudian dikumpulkan dengan para solihin, orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafikon, nah mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, itu maknanya ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya juga harus milih-milih teman. Gitu. Jangan segala semua orang mau ditemanin, jangan gitu ya. Temanilah orang-orang yang bisa membawa kita kepada kebaikan dunia akhirat gitu ya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Tirmizi, al-mar'u ma'a man ahabba ya. Jadi seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai ya. Inilah maknanya memilih teman. Wa anta ma'aman ahbabta, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau ngefans ke artis, kumpul aja artis dah. Di neraka. Ya, gitu. Jadi harus kita mencintai orang-orang yang soleh. Gitu. Cinta kepada ulama. Nah, kemudian apa tanda cinta yang sesungguhnya? Kita bilang, saya cinta pada Rasulullah, saya cinta pada ulama. Tapi tanda cinta yang sesungguhnya apa? Coba, ya. Yang pernah Ibu alami ketika bercinta dengan Bapak, kumaha? Ya. Syekh Nawawi ini berkata gini, Bu. Hadayal akhyai, ya, hadiah dari orang yang hidup. Lil amwatid, untuk orang yang sudah mati. Ya, du'a'u wal istighfar. Hadiahnya adalah doa dan istighfar. Nah, jadi itu Bu. Kalau kita cinta itu kan harus suka ngirim hadiah. Nah, ngirim hadiahnya doa dan permohonan istighfar gitu ya, mengampuni dosa-dosa ahli kubur gitu. Makanya dalam pembukaan ahli kubur itu, ziarah itu ila hadrati, mulai dari Nabi Mustafa gitu kan, sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa zuriyati wa ahli baitihi, itu dulu. Kemudian Fatihah, kemudian kita mendoakan para sahabat, para ulama, para wali gitu. Ya. Nah, semua itu ada lampiran doanya setelah kita mengisolkan ya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, yaitu doa memohonkan ampunan seperti yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ya. Jadi itu kan udah lazim seperti itu ya. Pasti kita ada doa itu. Nah, biasanya ditambah Bu. Yang lebih khusus ditambah Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wasyafa'ata ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atas nama siapa? Mau atas nama anak kita, an Arik, ibni Arik, atau an Abi, ayah kita gitu ya. Itu artinya kilat khusus. Artinya tidak umum, tapi kita langsung menyebutkan namanya gitu ya. Gitu, itu pakai tambahannya seperti itu Bu. Ya, kemudian juga misalnya kalau kepada para wali itu kita memintakan syafaat, memintakan karomah gitu ya. Itu juga bisa gitu. Nanti saya ajarkan untuk itu ya. Mangga. Boleh. Iya, boleh. Sebetulnya kalau ada grup ibu-ibu di sini, saya kirim ke grup. Kalau ada grupnya ya, enggak ada ya, atau nanti ditulis ya. Itu ditulis secara khusus gitu ya. Seperti Allahumma qbil salatahu, ya Allah terimalah
Sholatahu, sholatnya dia. Sholatahu, doaahu, doanya dia. Wat taubatahu, dan taubatnya dia. Wakbil, dan terimalah doanya dia gitu. Ya. Wakbil Qur'ani misalnya, dan terimalah Qur'annya dia gitu. Ya. Supaya jadi mukjizat Quran di alam kuburnya. Nanti lengkap saya tulisin. Ya. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu, dalil-dalil tadi itu bahwa orang-orang soleh yang hidupnya bermanfaat ya bagi orang lain akan berkumpul dengan Rasulullah. Jadi patokannya itu siapa yang patut kita ziarahi makamnya, siapa yang patut kita haulkan ulang tahun kematiannya, yaitu orang-orang yang banyak memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, yang memberi manfaat, bukan yang mencari manfaat. Memberikan manfaat kepada umat dan agama, bukan sibuk mencari manfaat dari umat dan agama. Ya, itu yang terbalik kalau gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, Bu, itu akan kumpul dengan Rasulullah. Ketika kita mengirimkan hadiah kepada orang-orang seperti itu, maka orang-orang itu akan memintakan izin kepada Rasulullah supaya kita diizinkan kumpul bersama mereka dan bersama Rasulullah. Gitu, ya. Nah, ini pasti diizinkan. Kenapa? Karena kita juga ngirim Fatihah kepada Rasulullah. Kita juga ngirim sholawat kepada Rasulullah gitu, ya. Nah, ini pasti diizinkan gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kalau yang saya lakukan itu kan setiap Jumat. Pada Jumat saya lakukan itu sholawatan, ya, dari mulai isol, dari mulai para rasul sampai orang tua keluarga terdekat, kemudian kulhu, ya, serta Fatihah, kulhu 11, Falak, Binas, ya. Terus kemudian Nariyah 11, kemudian Yasin, ya. Nah, itu dawam, Bu. Dawam setiap Jumat, ya. Hadiah ini kita kirimnya dawam gitu. Ya. Juga bisa. Bisa gitu, ya. Nanti karena gini, Bu, ini ceritanya aneh. Pangersa Ang Nuh itu meninggal tahun 90. Saya ditemui oleh beliau untuk diamanatkan untuk mendawamkan amalannya beliau, sholawat nariyah ini, ya, setiap pada Jumat tahun 95. Jadi bukan saat beliau hidup. Anggap aja mimpi. Ya, anggap aja mimpi. Saya ketemu beliau secara khusus menyampaikan supaya mendawamkan ini. Saat itu saya masih mewarung, Bu. Mewarung, tanya Bu Haji. Nah, setelah saya dawamkan itu mungkin setahun ya, Maya, atau 2 tahun lah kira-kira. Hidup saya tuh berubah sampai sekarang. Gitu. Jadi intinya kita untuk menarik dunia min haitsu la yahtasib itu dawamkan sholawat. Kalau untuk menjaga daripada musibah bahala itu dawamkan tahajud. Itu aja dulu. Ya, itu aja 2. Itu ilmunya. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Karena setelah saya telaah, ya, apa yang beliau ajarkan itu ternyata ada dalilnya. Gitu, bukan karangan beliau. Qala Ibnu Al-Mubarak wasaltuhu radhiyallahu anhu, ya. Qala lima kanat al-jannatu tazidu bisolati alan nabi. Jadi ibu-ibu, ya, ini dikatakan oleh Ibnu Mubarak dapat dari Rasulullah, ya, disampaikan dari Rasulullah bahwa yang bisa memperluas surga itu adalah sholawat. Kalau yang membuka pintu surga adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi kalau meluaskan surga itu sholawat. Jadi kalau surga misalnya jika ruangan iya, karena penuh kita akhirnya datangnya belakangan, nggak kebagian tempat kumaha. Tapi ketika kita selalu sholawat, maka surga itu akan luas terus.
gitu. Kita akan selalu kebagian tempat yang luas, Bu, apa sempit-sempitan gitu, gitu, ya. Jadi kata Rasul, kalau mau memperluas surga, supaya peluang kita masuk ke surganya besar itu, dawamkan sholawat, ya. Nah, kemudian sholawat ini yang diperluas surganya ini oleh sholawat, apakah hanya surga di akhirat atau ada surga di dunia? Nah, ya. Sekarang itu, Bu, pertanyaannya nih. Kadang-kadang kan kita kalau janjinya surga di akhirat, berupaya heula atuh. Ya, gitu. Ternyata ya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam kan mengatakan innahunaka jannata fi hadzal alami. Ada surga di alam ini, yaitu di alam dunia, gitu. Faman lam yadkhulul jannata fi hadzal alam, maka siapa yang sama sekali tidak pernah masuk ke alam surganya yang ada di dunia, ya, falan yadkhulal jannata fil akhirati. Maka dia tidak akan pernah punya peluang masuk ke surga akhirat. Nah, jadi kita harus bisa, Bu, merasakan surga di dunia, memasuki surga di dunia. Caranya bagaimana? Nyata seurkeun dawamkeun sholawat. Gitu. Selain ibadah-ibadah yang lain, dawamkeun sholawat, gitu. Ya, jadi saya nggak akan cerita ilmu yang tidak dialami. Gitu. Ini semua yang saya sampaikan ilmu yang saya alami, gitu, Bu, ya. Jadi, nah itulah ibu-ibu. Cuma sayangnya bapak-bapaknya kurang gercep. Entah tidak percaya, entah gimana ya, wallahu alam ya. Tapi saya biarin aja. Kalau ini kan yang penting tugas saya menyampaikan, ya, dan mengajak. Mau ikut syukur, mau enggak, kumaha, terserah gitu, ya. Nah, kemudian, Bu, orang itu akan bersama amar uma'an man ahabba, akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, Bu, ya, saya memperhatikan, menelaah orang-orang yang sukses di alam dunia itu tidak ada orang yang sukses tanpa guru. Mau yang sukses di bidang usaha, mau yang sukses di bidang keulamaan, keguruan, ya, rata-rata semua punya guru dan punya amalan yang diamalkan dari gurunya, gitu, ya. Saya ngobrol, Bu, sama jemaah saya di Almanan di Jakarta itu, sama Pak Haji siapa ya, Fauzan, ya. Beliau orang Cirebon. Beliau cerita sama saya, itu punya pom bensinnya berapa, Bu? 18. Bandingku Bengharna. Saya tanya, amalan apa yang diamalkan Ustadz? Terus beliau bilang, saya dari guru saya mengamalkan hijib bahar. Gitu, ya. Hijib bahar dan beberapa hijib. Kemudian beliau minta hijib tambahan dari saya. Saya minta tuh Kiai kasih saya hijib tambahan. Ya udah, saya kasih hijib maghribi. Nah, udah, ya. Jadi faktanya ibu-ibu, ya, orang yang terbuka dunianya itu 98% pasti punya guru dan pasti punya amalan. Ya, amalannya baik, gitu. Amalan yang dari guru. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang munafik, ya, orang-orang kafir yang sukses tanpa punya guru, tanpa punya amalan? Karena Rasulullah sudah menyampaikan ad-dunya sidnu muminin wal janatul kafirin. Jadi surga itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi orang Islam kalau mau ikut-ikutan orang kafir hanya khusus mencari kenikmatan dunia, jadilah kafir. Gitu. Tapi jangan berharap selamat di akhirat. Nah, kalau mau selamat dunia akhirat harus mau punya guru, gitu, ya. Gitu, Bu. Makanya seperti saya yang saya dawamkan sholawat itu, ya. Gitu. Nah, kemudian ibu-ibu, ciri orang yang
patut kita berikan, kita ziarahi dan kita haulkan. Pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang banyak memberikan manfaat. Manfaat apa? Manfaat yang tidak putus dunia akhirat. Manfaat yang tidak pernah putus setelah orang itu meninggal. Apa? 3 perkara. Ilmu yang manfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, ini Bu, kalau kita pahami ya maknanya, amal jariah itu rata-rata ulama itu menjariahkan ilmunya. Kalau udah ilmunya dihargai, dipatok dengan harga sekian-sekian, itu namanya bukan jariah. Benar kan? Bukan jariah. Kemudian ilmu yang manfaat yaitu ilmu yang menjelaskan mengenai bahagia dunia akhirat. Nah, itu ilmu manfaat, Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, kemudian melahirkan anak-anak yang soleh. Melahirkan anak-anak yang soleh itu bukan hanya anak pribadi, anak biologis, tapi generasi Islam. Maka banyak kiai-kiai yang di pesantren-pesantren dulu itu yang melahirkan orang-orang yang soleh. Ketahuannya dari mana cirinya? Keikhlasannya mereka. Coba ya. Ini mohon maaf saya bukan karena membedakan ya, tapi bentuk takdim kepada Mama Nuh dan Mama Baden ketika saya di sana. Di sana itu ibu-ibu mungkin saya pernah cerita beberapa kali ya. Santri ketika zaman saya di sana itu hanya diberi pengumuman bayar 500 rupiah per bulan untuk listrik. Bayar lampu tuh dikobong 500 rupiah per bulan. Ada tambahan lain? Nggak ada. Bahkan kita setiap Jumat itu dikasih makan. Habis sholat Jumat, habis sholawatan dengan mama itu dikasih makan. Saya itu kan paling dekat sama Mama Anu, sama Mama Baden ya. Sampai dibilang, ibu saya, bapak saya dipanggil. Sampai Mama Anu bilang ke orang tua saya, ini anak Neneng Imas hiji dipentak ke Mama. Ya, Neneng Aksa iya. Ulah di Jakarta, sina di dieu gitu. Jadi saya tahu betul pengalaman beliau itu. Beliau nggak pernah itu yang namanya terima sesuatu dari tamu itu nggak pernah. Walaupun tamunya banyak, ya, gitu. Nah, terus satu lagi yang unik, pernah saya waktu itu diminta antar oleh Mama Baden ke Jambu Dipa. Neng, antar Mama ke Jambu Dipa ke Hasunah, ke mbah saya Hasunah. Aya naon Mama? Bade aya bupati. Mama sieun ka bupati cenah kitu. Ngumpet Bu, kabur ke Jambu Dipa, ya. Kalau kiai sekarang, ustadz sekarang, hayang dekat yang pejabat, gitu. Orang dulu mah nggak gitu, takut, ya. Datang gubernur, Mama Nuh nggak keluar malah. Malah saya diajak ke Ciberem, ke sini nih diminta antar ke Ciberem, ya vilanya beliau, karena mau datang gubernur Jawa Barat, gitu. Jadi malah menghindar dari pejabat. Nah itulah Bu, ya. Jadi itulah kesan-kesan saya selama di Gentur dan di Picung ya. Kemudian kalau kita dengar cerita itu Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, ya, Syekh Abdul Muhi, Kiai Haji Abdul Razak itu orang-orang yang memang ilmunya itu dizariahkan dan ikhlas gitu ya. Dan melahirkan orang-orang yang soleh, generasi muslim yang soleh ya. Terus Bu, beliau itu kalau ngajar nggak pernah duduknya di atas. Kalau ngajar kayak saya gini, sama-sama gini. Kadang beliau ngadapang gitu sambil nulis, ya. Dan bahasanya nggak ada bahasa yang aneh-aneh. Semuanya itu didengarnya tuh kayak kita diceritain Nina Bobo pengen tidur. Sakingku bahasanya halus gitu, ya. Jadi nggak ada hal-hal bahasa yang yang dilarang gitu, yang tidak sopan gitu, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, Mama Nuh itu selama saya di sana sering kholwat. Alhamdulillah saya pernah nyobain beberapa kali kholwat dan itu malah ternyata ada janji khusus. Ya.
Janji khusus man ahaba ayaftaha Allahu qalbahu. Nah, ini janjinya Allah ya. Siapa yang ingin Allah bukakan hatinya atau yunawirahu fa'alaihi bil khalwati. Atau mau diberi cahaya pada hatinya, maka hendaklah dia berkhalwat. Berkhalwat itu artinya menyendiri untuk tafakur. Kemudian wakilatil akli, dan sedikit makan. Makanya ketika khalwat itu ada baiknya sambil puasa, ya. Wa tarki muhalatotis sufahai. Nah, sufahai ini safihun artinya orang-orang yang tidak tahu malu. Jadi ulama yang benar itu ulama yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang safihun, yang tidak tahu malu gitu. Mulutnya nggak bisa dijaga, perilakunya nggak bisa dijaga, ya. Kemudian ulama yang benar itu wa ba'di ahlil ilmi alazina laisa ma'ahum insafun. Ulama-ulama yang mau meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang insafun, yang tidak adil, ya, yang tidak objektif, tidak adil, gitu, ya. Terus wala adabun, dan orang-orang yang tidak memiliki adab itu dihindari, ya, oleh guru-guru yang benar tuh, gitu ibu-ibu sekalian. Maka disitulah kita patut thalabul ilmu dengan orang-orang yang seperti itu ibu-ibu sekalian, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kalau orang-orang yang seperti itu dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, pasal mengagungkan ilmu, ya, atau ahli ilmu, inna tolibal ilmi yunalu. Sungguh seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan sukses ilmu, wala yuntafa'u bihi, gitu, dan mendapat manfaat ilmu ila bi ta'zimil ilmi wa akhlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, ya, kecuali dia mengagungkan ilmu dari gurunya, kemudian artinya mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu dari gurunya, kemudian dia mau menghormati ahli ilmu dan menghormati gurunya, ya. Maka ibu, ini yang saya alami, ya. Saya di Gentur itu jarang ngaji. Terus terang aja, pang baung lah, maklum anak Jakarta kan, belagu kadang-kadang, gitu. Sama mama tuh saya cuma disuruh beli kitab 4, Tijan, Sulamun Topek, Jurumiyah, sama Sapinah, sama alat tulis. Setelah saya beli dari warung kondang, saya lapor ke mama, mak, ya udah, saya udah beli semua, simpan di itu, di kobong, sambil diusap-usap kepala saya. Jung, ayeuna reka Bogor Jung. Karena kan saya waktu itu masih kuliah di Bogor. Jadi mungkin mama tahu saya mau ada ujian apa, yang penting beli kitab. Habis itu saya disuruh pergi ke Bogor. Nah, saya nggak pernah ngaji. Ya pernah beberapa kali aja lah saya ingat, ya. Tapi itu pun nggak ngaji kayak orang-orang yang tekun. Tapi yang saya lakukan itu apa? Mahabbah ke mama. Jadi kalau mama lagi duduk sebelah nih, lagi ngopi, saya tungguin sebelah. Jadi saya ngalap barokah, kerjaan saya tuh target saya sama mahabbah. Begitu mama cek nggak habis, saya ambil minum. Keburu diambil orang karena yang nungguin banyak. Jadi saya tungguin aja. Pokoknya kalau mama lagi bikin minum, saya tungguin tuh, Bu. Gitu, nggak mau kalah cepat sama orang, gitu, ya. Nah itu, dan ternyata hasil dari mahabbah dan hasil dari kita ngalap barokah, ya, itu beda sekali. Beda dengan kita thalabul ilmi yang hanya mendapat pengajaran ilmu sekalipun tinggi ilmunya. Ya kan sekarang banyak pesantren-pesantren yang nggak ada kiainya, Bu. Kebanyakan kan sekarang pesantren yang ngajar ustadz-ustadz mudanya aja, ya, gitu. Nah itu nggak ada barokahnya, gitu, ya. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, jam berapa sekarang ya? Ulama yang
ulama yang ridho Rasulullah SAW sebagai pewarisnya Rasul nyaeta ulama yang yahsallahu min ibadihi ulama. Innama yahsallahu min ibadihi ulama. Ulama-ulama yang takut pada Allah gitu. Itu cirinya, ya. Di antara ulama yang takut pada Allah itu yang tidak milih-milih ayat, tidak milih-milih dalil, tidak milih-milih hadis untuk kepentingan dirinya aja. Enggak. Jadi semua itu disampaikan. Seperti contoh misalnya Al-Baqarah ayat 41. Tidak banyak ulama yang berani menyampaikan ke publik ayat itu. Karena di situ Allah menyampaikan wala tastaru bi ayati samanam qalila. Jangan engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jarang. Nggak ada yang berani. Jarang lah gitu, ya. Bahkan hadis Rasulullah man akala bi ilmi tasamallahu akan dibutakan ke Allah 2 mata. Yang makan dari ilmunya Rasul. Jarang gitu, ya. Nah, ini tidak termasuk ulama yang takut kepada Allah gitu, ya. Nah, khosyah itu al-khosyatu fiya alatil taluhu bainaka wa baina masyiyatillahi azza wa jalla. Khosyah itu adalah sesuatu yang menghalangi antara dirimu dan maksiat kepada Allah. Jadi bukti takut kepada Allah itu menjauhkan maksiat gitu, ya, ibu-ibu. Kemudian nanti saya sampaikan pertemuan berikut, ya, insya Allah. Sekarang saya sudahi dulu. Agak kurang enak nih. Ya, insya Allah nanti PR saya tulisin yang tadi, ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.